Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di video peer tutoring pembahasan soal pembelahan sel mata pelajaran biologi bersama saya Randy Dava Aditya, kelas 12 MIPA 4, presensi 29. Kali ini kita akan membahas beberapa soal materi pembelahan sel dengan berbagai tipe kesulitan, dengan harapan teman-teman semua bisa lebih mendalami dan memahami materi ini. Oke, langsung saja kita cekidot ke nomor 1. Oke, nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar suatu sel yang sedang mengalami salah satu fase dalam pembelahannya. Fase dan aktivitas dalam sel yang sesuai adalah A. Interfase, terbentuk organel sel. B. Profase, mulai terbentuk benang spindel. C. Anafase, pasangan sentromer berpisah. D. Metafase, kromosom berada di tengah sel. Atau E. Telofase, terbentuk nukleolus. Oke, mari kita bahas. Dalam pembelahan sel itu kita harus memahami konsep-konsepnya terlebih dahulu. Nah, dalam pembelahan sel ada 4 fase. Fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk lebih jelasnya akan saya lampirkan beberapa gambar dalam video berikut. Nah, dalam profase itu ciri-cirinya ada benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom. Kromosom itu ini yang bentuknya seperti X ini. Lalu ciri-cirinya yang selanjutnya ada nukleolus yang mulai memudar sehingga tidak lagi terjadi transkripsi DNA menjadi RNA. Dan selanjutnya benang-benang spindel mulai terbentuk dari sentrosom. Selanjutnya fase metafase. Fase metafase ini sangat mudah untuk dilihat. Ciri-cirinya yaitu ketika benang kromosom berjajar di bidang ekuator. Nah, hal itu bisa kita jadikan acuan bahwa fase tersebut mengalami sel tersebut mengalami fase metafase. Selanjutnya anafase. Anafase ini ketika sel sudah mulai membelah, jadi kedua kromatin menuju kutub yang berlawanan, namun belum sepenuhnya membelah. Nah, itu menjadi indikator anafase. Dan yang terakhir telofase. Telofase ini ketika sebuah sel sudah berhasil membelah dan menjadi 2 sel yang berdiri sendiri. Ini merupakan indikator bahwa sel tersebut telah mengalami telofase. Oke, kembali lagi ke soal. Dalam gambar kita bisa lihat kromosomnya terbentuk. Lalu ada ini, ada garis-garis ini artinya nukleus sudah mengalami mulai memudar, dan benang-benang spindel nih yang garis-garis ini mulai muncul. Jadi yang jawabannya yaitu yang B, profase, mulai terbentuk benang spindel. Oke, next. Oke, nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis adalah. Nah, untuk memudahkan menjawab soal ini akan saya beri tabel perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Ya gitu. Teman-teman bisa mempost videonya dan men-screenshotnya ya, lalu dipindahkan di buku catatan biar kalian makin paham. Oke, cukup. Oke, kita bahas. Kromosom seks sel anakan untuk spermatogenesis itu Y, oogenesis itu X. Apakah ini benar? Ini salah. Salahnya di mana? Di sini teman-teman. Spermatogenesis ini hasil akhirnya yaitu mengandung 50% gonosom X dan 50% gonosom Y. Nah, X dan Y ini akan menentukan selanjutnya akan menentukan jenis kelamin dari janin yang dibuahi. Jadi ini harusnya Y dan X. Jadi yang bukan merupakan perbedaannya adalah E. Oke. Nomor 3. Pernyataan yang paling benar tentang gametogenesis pada manusia adalah, ini maksudnya spermatogenesis atau oogenesis menghasilkan apa gitu ya. Oke, akan saya jabarkan.
Jadi untuk oogenesis itu menghasilkan satu ovum atau satu sel telur dan 3 badan polar yang fungsional atau bisa dibuahi itu ovumnya. Sementara untuk spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel yang spermatozoa yang sifatnya fungsional atau semuanya bisa membuahi sel telur. Langsung saja kita lihat ke opsi pilihannya. Yang paling tepat yaitu yang A. Oke. Sip. Nomor 4 sekarang, meiosis yang terjadi pada tumbuhan jagung dapat diamati pada proses titik. Oke. Mari kita bahas. Nah, peristiwa meiosis itu dapat terjadi baik hewan maupun tumbuhan. Meiosis terjadi pada sel kelamin, sementara pada sel tubuh atau sel somatik, pembelahan sel terjadi secara mitosis. Diingat-ingat ya teman-teman, kalau meiosis itu terjadi di sel kelamin, sementara untuk mitosis terjadi di sel tubuh. Nah, sel kelamin, sel tubuh ini contohnya apa aja sih? Oke, aku jelasin secara singkat. Jadi untuk sel tubuh itu misalnya ujung akar, ujung daun, ujung batang, dan lain-lain. Sedangkan untuk sel kelamin, contohnya itu pembentukan tepung sari, pembentukan bakal biji gitu. Jadi langsung saja kembali pada soal. Opsi yang benar yaitu meiosis yang terjadi pada tumbuhan dapat diamati pada proses kita cari yang pilihan jawabannya itu merupakan contoh dari sel kelamin tadi, yaitu yang pembentukan biji dan pembentukan tepung sari. Bukan biji tadi kan di bakal biji, jadi jawabannya yang di ya. Oke, lanjut nomor 5. Megasporogenesis pada bunga sempurna menghasilkan titik-titik. Nah, kita bahas megasporogenesis. Sebelumnya untuk gavetogenesis pada bunga sempurna itu terbagi menjadi 2. Ada mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis itu proses pembelahan tepung sari atau serbuk sari di dalam kantong sari. Sementara megasporogenesis itu pembelahan megaspora yang terjadi di bakal buah dalam puting. Hasil akhir dari megasporogenesis yaitu 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar, dan 3 antipoda. Sementara itu untuk hasil akhir dari mikrosporogenesis yaitu 1 nukleus sperma 1, 1 nukleus sperma 2, dan 1 nukleus tabung. Nah, kembali lagi ke soal megasporogenesis pada bunga sempurna tadi yang sudah saya sampaikan secara singkat, menghasilkan jawabannya yang tepat yaitu A. 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar, dan 3 antipoda. Oke, selesai. Nah, gimana teman-teman? Mudah dipahami kan? Dalam belajar biologi itu yang paling penting itu kita harus memahami dan mendalami konsepnya terlebih dahulu. Kalau kita sudah benar-benar paham dengan konsepnya, nanti di dalam mengerjakan soal pasti kita akan lebih mudah dan lebih lancar dalam mengerjakannya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berbudaya.